Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan dengan teman-teman materi terkait Undang-Undang Kesehatan. Tentu saja materi ini diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru dari BKN. Jadi kisi-kisi terbaru dari BKN ada terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Ya, materi pada video ini tentu saja kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk pembahasannya ini dalam bentuk pembahasan soal, karena apa? Karena ada 205 pasal dari Undang-Undang Kesehatan ini yang teman-teman harus ketahui. Jadi, di sini saya hanya merangkumkan beberapa poin-poin penting yang teman-teman harus ketahui tentang Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu, sebelum kita masuk pada pembahasan soalnya, kita harus ketahui dulu apa itu definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tentu saja kita ketahui bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009 dan diundangkan oleh Andi Matalata selaku Menhukam RI pada masa itu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan juga. Berikutnya tentang dasar hukum. Landasan pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah yang pertama, Pasal 20, Pasal 28H ayat 1, Pasal 34 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada 3 pasal yang mendasari dari dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Jadi sudah jelas ya secara umum garis besar dari Undang-Undang Kesehatan yang akan kita bahas, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Next, kita langsung masuk kepada soal yang pertama. Yang dimaksud dengan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, atau kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat adalah A. Alat kesehatan, B. Tenaga kesehatan, C. Fasilitas pelayanan kesehatan, D. Obat, atau E. Teknologi. Jadi untuk menjawab soal ini kita akan mengetahui terlebih dulu definisi dari tiap-tiap option yang ada. Secara singkat, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Kemudian, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Sudah jelas ya. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Jadi sudah ketemu ya jawabannya. Untuk soal nomor 1 jawabannya otomatis adalah yang C. Selanjutnya, obat. Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selanjutnya, teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat atau metode yang tujuannya untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Jadi, ini adalah beberapa definisi yang harus kita ketahui terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi kita sudah bisa membedakan apa itu alat kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, obat, dan teknologi kesehatan. Lanjut soal nomor 2. Yang dimaksud dengan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kesehatan agar kualitas penderita dapat terjaga secara optimal mungkin adalah
A. Pelayanan kesehatan promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif, atau E. Pelayanan kesehatan tradisional. Untuk pembahasan soal ini kita langsung masuk saja. A. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. B. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. C. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Kemudian D. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Kemudian, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi dari soal ini teman-teman sudah bisa mengetahui apa itu pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Jadi saya mengajak teman-teman bukan untuk mengingat kunci jawaban tapi memahami tiap opsi yang saya berikan. Lanjut, soal nomor 3. Setiap orang berhak menerima dan menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kecuali A. Penderita penyakit yang dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, C. Gangguan mental berat, D. Penderita gagal ginjal kronik, atau E. Semua jawaban benar. Ya, langsung saja. Paragraf kedua perlindungan pasien pasal 56. Yang pertama, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Jadi untuk pasal 56 ini ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang itu berhak mau menerima atau menolak daripada pertolongan. Ayat yang kedua, hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada A. Penderita penyakit dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau C. Gangguan mental berat. Jadi sudah kita dapat pastikan bahwa jawaban untuk soal nomor 3 yang tidak termasuk adalah penderita gagal ginjal kronik. Jadi untuk kasus-kasus seperti penyakit menular, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau gangguan mental itu dia tidak memiliki hak untuk menerima atau menolak tindakan pertolongan, tapi dia wajib saja mengikuti semua protokol medis. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut pada soal nomor 4. Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud ditinjau dan disempurnakan paling lama berapa tahun? A. 1 tahun, B. 1,5 tahun, C. 2 tahun, D. 2,5 tahun, atau E. 3 tahun. Kita langsung mau pembahasan. Pada pasalnya yang ke-40, yang ayat yang pertama, pemerintah menyusun daftar dan jenis obat secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Pada ayat yang kedua, daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 2 tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. Jadi sudah tahu jawabannya, yaitu setiap 2 tahun pemerintah wajib untuk menyusun kembali dan membuat daftar jenis obat yang sementara beredar di masyarakat. Kemudian pada ayat yang ketiga, pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersedia secara merata terjangkau oleh masyarakat. Ayat yang keempat, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. Ayat yang kelima, ketentuan mengenai keadaan darurat sebagai dimaksud pada ayat yang keempat dilakukan dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur paten. Ayat yang keenam, perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah. Jadi untuk harga-harga obat generik itu dikendalikan harganya oleh pemerintah.
Yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dengan peraturan menteri. Jadi sudah jelas ya, ada beberapa poin penting yang bisa kita pahami di sini bahwa pasal 40 ini mengatakan bahwa setiap 2 tahun sekali pemerintah akan menyusun kembali daftar obat dan jenis obat. Kemudian untuk harga obat yang generik itu diatur oleh pemerintah. Next, kita masuk pada soal nomor 5. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang bukan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah adalah A. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, atau tingkat terminal. Kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Pada pasal yang ke-30 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas 2, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nomor 2, ayat yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dengan tingkat ketiga. Otomatis untuk pelayanan kesehatan tingkat terminal tidak termasuk ya. Kita lanjut pada ayat yang ketiga. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Jadi untuk pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat ini bisa dikelola oleh atau dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta seperti praktek dokter, praktek bidan, dan praktek perawat. Ayat yang keempat, ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat yang kelima, ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi, dari soal ini kita sudah mengerti beberapa poin penting pada pasal 30 ini. Fasilitas pelayanan kesehatan itu ada 2, fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana maksud ini meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Dan ini bisa diatur oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lanjut pada soal nomor 6. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan yang dimaksud dibuat dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara A. Terpadu terlaksana berhasil, B. Berkesinambungan berhasil terdokumentasi, C. Menyeluruh bermanfaat terpadu, D. Terpadu menyeluruh berkesinambungan, atau E. Menyeluruh terpadu dan terdokumentasi. Untuk menjawab soal ini kita langsung saja masuk pada pembahasan. Pada bab ke-6, upaya kesehatan bagian ke-1 umum pasal yang ke-46. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Jadi ada 2 ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pasal 47, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jadi otomatis jawabannya adalah yang D. Jadi setiap upaya kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan swasta harus melakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Lanjut, kita masuk pada soal nomor 7. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan. Selain itu, tindakan aborsi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut terkecuali: A. Kehamilan berumur 7 minggu dihitung dari haid pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Atau D. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Pembahasannya pada pasal yang ke-75 dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatakan bahwa ayat yang pertama, setiap orang dilarang melakukan aborsi, sudah jelas ya. Yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Yang kedua,
kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian, pada pasal 76 ayat 1, aborsi sebagaimana dimaksud pada pasal 75 hanya dapat dilakukan A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari haid pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Jadi kalau kita lihat pada opsi A ini 7 minggu, jadi yang tidak termasuk adalah yang A ya, otomatis jawabannya B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Dan E. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi otomatis jawaban dari soal nomor 7 yang terkecuali adalah yang A. Kita lanjut pada soal nomor 8. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat yang ketiga, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi, kecuali A. Nama produk, B. Daftar bahan yang digunakan, C. Berat bersih atau isi bersih, D. Free sugar dan teknologi yang digunakan, atau E. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Kita langsung saja masuk pada pembahasan. Pada pasal yang ke-111, ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi A. Nama produk, B. Daftar bahan yang digunakan, C. Berat bersih atau isi bersih, D. Nama dan alamat pihak memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, dan E. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Jadi yang tidak termasuk adalah free sugar dan teknologi yang digunakan. Soal nomor 9. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, Pasal 115 tentang kawasan tanpa rokok, yang bukan merupakan kawasan tanpa rokok adalah A. Fasilitas pelayanan kesehatan, B. Tempat proses belajar mengajar, C. Tempat anak bermain, D. Tempat ibadah, atau E. Angkutan pribadi. Langsung saja pada pasal yang 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kawasan tanpa rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar atau sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Jadi yang tidak termasuk atau bisa merokok sebebas mungkin atau semaunya dia aja, yaitu di yang E, angkutan pribadi. Selain daripada angkutan pribadi, ketujuh poin ini adalah lingkungan di mana kawasan tanpa rokok. Sudah jelas ya? Kita masuk pada soal yang ke-10. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Pasal 117, seseorang dinyatakan mati apabila A. Fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. B. Fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. C. Fungsi sistem jantung sirkulasi berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Atau D. Fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen. Jadi khusus untuk soal nomor 10 ini teman-teman harus paham betul ya. Seseorang dinyatakan mati apabila, ini jawabannya, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, telah terbukti ya secara permanen, atau apabila kematian otak telah dapat dibuktikan. Jadi teman-teman harus paham betul seseorang dinyatakan mati apabila sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Ini konsep yang teman-teman harus paham karena sering keluar pada ujian-ujian SKB sebelumnya. Soal nomor 11. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Pasal 128, setiap bayi berhak mendapat air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama A. 6 bulan, B. 12 bulan, C. 6 sampai 12 bulan, D. 12 bulan sampai 24 bulan. Pembahasan. Pasalnya yang ke-128 ayat yang pertama, setiap bayi berhak mendapatkan air ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Ayat yang kedua, selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Yang ketiga, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Kemudian pasal yang ke-129 ayat yang pertama, pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Pasal yang 130 ayat 1, pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap pada setiap bayi dan anak.
Pasal 131, upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditunjukkan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Pasal yang kedua, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Kemudian yang ketiga, upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak seperti dimaksud pada ayat 1 dan 2 menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lanjut, kita masuk pada soal nomor 12. Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan Pasal 142 yang bukan termasuk kelompok rawan terkait masalah gizi di Indonesia. A. Bayi dan balita. B. Remaja perempuan. C. Ibu hamil dan menyusui. Atau D. Manula. Jadi jawabannya sudah kelihatan ya. Jadi pada pasal yang 142 itu upaya perbaikan gizi pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan usia lanjut dengan prioritas kepada kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja perempuan, dan ibu hamil dan menyusui. Jadi ada 3 kelompok rawan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu bayi dan balita, remaja perempuan, dan ibu hamil dan menyusui dalam kategori gizi. Lanjut, kita masuk pada soal nomor 13. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan Pasal 152 tentang penyakit menular, upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dilakukan melalui kegiatan A. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau semua benar. Jadi mengenai soal nomor 13 ini, kita lihat pada pasal 152 ayat yang pertama, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan. Ayat yang kedua, upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertular penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat, atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Yang ketiga, upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu dan masyarakat. Jadi otomatis jawabannya semua benar ya. Ayat yang keempat, pengendalian sumber penyakit sebagai dimaksud pada ayat yang ketiga dilakukan terhadap lingkungan atau orang dan sumber penularan lainnya. Ayat yang kelima, upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah. 6. Pelaksanaan upaya sebagaimana pada ayat yang ketiga dilakukan melalui lintas sektor. 7. Dalam melaksanakan upaya pengendalian dimaksud pada ayat 1, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain. 8. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi untuk bab mengenai penyakit menular ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang sementara yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memerangi COVID. Jadi pasal ini menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah punya cara kerja untuk menangani penyakit menular yang sementara terjadi saat ini. Ya, demikianlah itu adalah beberapa penjelasan tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Itu adalah beberapa poin-poin penting yang saya rasa penting buat teman-teman ketahui dan pahami bersama. Saya sarankan untuk teman-teman bisa membaca lebih jelas lagi pada buku panduan atau pada undang-undang yang versi lengkapnya. Untuk itu sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Jangan apabila suka dengan video ini teman-teman bisa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan salam. Semoga teman-teman semua bisa dapat NIP di tahun ini. Terima kasih dan sekian dari saya. Salam.